Soal nomor 1. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan A. Hakim Mahkamah Agung, B. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, C. Pejabat BUMN atau BUMD, D. Kepala Desa, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 2. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? A. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah. B. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara. C. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah. D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara. E. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah. Jawaban yang benar adalah D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara. Soal nomor 3. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu A. Pejabat negara, B. Pejabat struktural dalam jabatan negeri, C. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri, D. Kepala desa, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 4. Pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak. A. 300 orang, B. 500 orang, C. 600 orang, D. 700 orang, E. 800 orang. Jawaban yang benar adalah E. 800 orang. Soal nomor 5. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU, B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain, C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu, D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu, E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban yang benar adalah B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Soal nomor 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, E. 30 hari. Jawaban yang benar adalah B. 14 hari. Soal nomor 7. Hari pemungutan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota jatuh pada tanggal A. 14 Januari 2024, B. 15 Januari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 27 Juni 2024, E. 26 Juni 2024. Jawaban yang benar adalah C. 14 Februari 2024. Soal nomor 8. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Jawaban yang benar adalah D. Dewan Pertimbangan Agung. Soal nomor 9. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Soal nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam perhitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 2%, E. 4%. Jawaban yang benar adalah E. 4%. Soal nomor 11. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar adalah D. 6,5%. Soal nomor 12. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar adalah B. 8,5%. Soal nomor 13. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar adalah A. 10%. Soal nomor 14. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar adalah C. 7,5%. Soal nomor 15. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam bentuk A. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP, B. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk, C. Surat dukungan yang disertai KTP asli, D. A dan B benar, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. A dan B benar.